Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur konco kabeh satu tanah air Indonesia ya. Apa kabar di malam hari ini? Seperti biasa kita menikmati irama malam yang semakin sahdu mendayu-dayu ini. Baik teman-teman, kita sinau bareng lagi ya. Di malam hari ini coba kita akan belajar dari alam, filosofi alam yang tentunya biar kita nikmati sama-sama. Di malam hari ini coba kita akan belajar dari pohon bambu. Nah, kalau waktu dulu itu para pejuang kita kan sering menggunakan yang namanya bambu sebagai bambu runcing ya, senjata mereka untuk melawan penjajah. Nah, coba kita belajar, ternyata dalam filosofi pohon bambu itu banyak sekali makna-makna dan sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Kalau kita mengenal pohon bambu ya, bambu itu kalau orang Jawa mengatakannya pring, atau bahasa halusnya adalah deling ya. Deling itu maksudnya kepanjangan dari kendelan eling. Kendel itu artinya berani, eling itu artinya ingat ya. Orang yang selalu diharapkan kita itu selalu berani untuk menghadapi berbagai macam hal dan selalu ingat kepada Tuhan, tentunya seperti itu. Juga ingat pada orang tua, ingat pada sama, konco, dulur, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Kita tahu kalau pohon bambu itu ada banyak jenisnya. Ada bambu ori, ada bambu wuluh, ada bambu kuning, ada bambu cendani, ada bambu apus. Nah, itu berbagai macam bambu ya. Coba kalau kita mengamati apa nama-nama itu juga ada artinya. Nama-nama itu pasti ada artinya ya, ada maknanya kalau kita mau pelajari. Memang seperti itu. Jadi kita, kalau orang Jawa itu kan ada yang mengatakan kitab teles sama kitab garing. Kitab garing itu maksudnya kitab yang tertulis. Kalau kitab teles itu adalah kitab yang bisa dipelajari dari alam. Nah, kita coba belajar dari kitab teles atau belajar dari alam ya. Kita mencoba membaca alam, ada maksud apa. Nah, seperti itu. Kalau satu-satu kita coba belajar ya. Ada, kita tahu ada pring ori. Pring ori itu maksudnya urip iku bakale mesti mati. Nah, seperti itu ya. Memang kalau pring ori itu mengingatkan kita bahwa yang namanya hidup itu pasti akan mati. Jadi kalau pasti ya kita harus siap-siap. Nah, persiapan itu loh yang paling penting, itu persiapan untuk itu. Jadi bambu itu juga mengingatkan kita pada titik akhir perjalanan hidup. Ada lagi itu bambu wuluh ya. Bambu wuluh itu maknanya hidup itu urip iku tuwuh, ojo mung etok-etok ora roh, gitu ya. Maksudnya tuwuh itu adalah dinamis. Hidup itu dinamis, selalu berubah-ubah. Jadi diharapkan kita itu punya toleransi ya, bahwa hidup itu memang seiring waktu, seiring jalan memang berubah-ubah ya, berputar terus, kadang di atas kadang di bawah. Jadi diperlukan toleransi di antara sama, tentunya seperti itu, sehingga kita bisa melajari bahwa tuwuh atau kedinamisan dalam hidup itu selalu terjadi. Nah, bambu cendani ya, bambu cendani itu maksudnya urip iku wani ngadepi, ojo melayu amarga wedi. Maksudnya apa? Hidup itu harus berani untuk menghadapi hidup gitu ya. Jangan lari karena takut. Nah, memang dalam hidup itu banyak sekali hal-hal atau untaian masalah, tapi dari
pohon bambu cendani itu ada satu pelajaran bahwa kita harus berani menghadapi yang namanya hidup. Kita nggak boleh lari dari kenyataan. Sering kita melihat di depan rumah ya, biasanya ditanam di depan rumah itu ada pring kuning. Nah, pring kuning itu maksudnya urip iku kudu panggah eling marang sing peparing. Maksudnya apa? Yang mengingatkan kita bahwa kita itu harus selalu bersyukur dengan yang memberi hidup kita ya. Maksudnya itu mengingatkan kita pada yang namanya syukur. Syukur ya banyak sekali ya memang kata syukur itu adalah kata yang diucapkan gampang tapi prakteknya sulit ya. Syukur, kalau kita mau syukur secara lahir aja banyak sekali yang belum kita syukuri hari ini. Contohnya, berapa banyak kita bernapas hari ini? Kita belum sempat menghitungnya. Berapa banyak hal yang bisa kita lihat? Berapa banyak hal yang bisa kita dengar hari ini? Berapa banyak hal yang bisa banyak kata yang kita ucapkan hari ini? Berapa banyak gerak yang bisa kita lakukan hari ini? Semua itu adalah nikmat yang seringkali memang tidak atau lupa kita hitung-hitung ya. Dan dari filosofi bambu kuning mengingatkan kita pada kata yang namanya syukur. Terus ada yang namanya pring apus ya. Pring apus itu maknanya hidup itu memang lampus ya, tapi ojo sampai apus-apus. Lampus itu maksudnya rapuh. Memang kalau kita melihat diri kita itu memang banyak kekurangannya ya, banyak kekurangannya. Karena sebenarnya itu kita itu memang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Yang punya segala-galanya itu ya Tuhan Yang Maha Esa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selalu membohongi diri kita. Seringkali pengakuan-pengakuan itu hadir dalam diri kita. Kita nggak ingat kalau segala sesuatu itu yang di atas yang memberinya. Itu kalau pring apus ya. Kalau yang terakhir atau bambu petung. Bambu petung itu maknanya urip iku suwung, nanging ojo sampai bingung. Suwung itu maksudnya kosong ya. Kosong itu maksudnya hampa. Memang berawal dari segala sesuatu itu berawal dari kehampaan. Kosong, nggak ada. Yang menjadikan ada itu ya tetap yang di atas ya. Tapi kita nggak boleh suwung atau suntuk ya. Kita harus menjalani segala sesuatunya dengan coba berpikir dengan benar, merasa dengan benar, dan kita bisa belajar semua itu tentunya, dan kita bisa belajar semua itu dari pengalaman-pengalaman hidup. Memang kalau kita mengambil pelajaran dari pohon bambu ya, pohon bambu itu kalau ditanam 1 tahun sampai 5 tahun memang pertumbuhannya sangat lambat karena dia menguatkan akar-akarnya dulu. Tapi setelah 5 tahun pohon bambu itu akan cepat sekali pertumbuhannya. Nah, memang itu pemahaman kita mungkin bisa diambil pelajaran bahwa ketika kita akan meniti suatu karir atau usaha, memang waktu 1 sampai 5 tahun itu memang perjalanan lambat karena kita harus mengakar dulu ya. Mengakar dulu. Contoh kalau pengusaha atau pedagang itu harus cari relasi atau langganan dulu. Tapi nanti kalau sudah 5 tahun ke atas pastinya akan lebih tumbuh atau lebih cepat pertumbuhannya, seperti itu. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan pohon bambu itu nggak mudah patah ya, karena punya yang namanya, kalau Jawanya itu melur atau elastis gitu ya. Jadi pohon bambu itu termasuk pohon yang luar biasa, bisa dijadikan filosofi atau pelajaran hidup kalau kita mau belajar dari yang namanya
Kalau orang Jawa mengatakan kitab teles atau kitab yang bisa kita baca dari alam. Ya, semoga itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentunya untuk kita semua. Baik, untuk malam hari ini terima kasih untuk semua. Jangan lupa ya, tentunya berjumpa di video selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.